Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan memaparkan materi kolaborasi yang berjudul bekerja sama dengan orang yang berbeda agama. Hidup dalam perbedaan. Di kehidupan sehari-hari ini itu kan kita pasti hidup ketemu sama orang-orang lain. Nah, baik kan orang-orang itu pasti punya perbedaan dengan kita. Ada yang berbeda kepercayaan, ada yang berbeda budayanya, ada yang berbeda cara berpikir ya, bahkan sampai ada yang berbeda gaya hidup. Nah, jadi sebagai seorang muslim pernah berpikir gak sih kayak sebenarnya kita boleh gak sih kerjasama atau dekat sama orang yang berbeda agama? Nah, Islam sebagai agama yang rahmat lil alamin memberikan jawaban yang sangat jelas dalam pertanyaan ini. Untuk menjawab pertanyaan ini yaitu berada dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangi karena agama. Nah, ayat ini tuh menjadi dasar penting di mana Islam itu tidak melarang kita bekerja sama atau berhubungan baik dengan non-Islam selama mereka tidak memerangi atau memusuhi agama kita. Artinya dalam kehidupan sehari-hari kita itu bisa atau kita dapat berhubungan baik dengan orang Islam, tapi kita juga harus menjaga akidah dan kepercayaan prinsip dasar dari agama Islam, yaitu satu, Islam adalah agama rahmat. Islam datang untuk membawa kebaikan, bukan untuk membawa hal-hal yang buruk. Dan yang kedua, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Nah, tidak ada paksaan dalam agama Islam ini terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Dan juga keadilan adalah kewajiban di mana orang setiap orang yang agama Islam harus adil kepada sesama. Yang keempat, menjaga akidah adalah prioritas. Walaupun kita berinteraksi sama orang yang non-Islam, tapi kita juga harus teguh menjaga akidah kita. Jadi prinsipnya itu adalah baik dalam hubungan, tapi tegas dalam kepercayaan. Nah, seperti yang tadi kita bilang tentang prinsip-prinsip tentang Islam. Nah, saya akan melanjutkan yang tadi materi yang sudah dibawakan oleh Hasan. Nah, yang kedua tuh kita sebagai muslim harus punya batasan di dalam kerjasama dengan orang non muslim. Nah, batasan-batasan itu kayak gimana sih? Nah, batasan-batasan itu kayak kita kayak main bola, tapi kita jangan lewatin garis out lah. Kalau misalnya kita ngelewatin garis out, pasti kita harus ngulang. Kita nggak itu juga jadi pelanggaran kita. Nah, di Islam itu kita boleh kerjasama bareng orang yang muslim, orang yang beda agama, tapi harus batasannya juga harus dijaga. Nah, batasan apa sih yang harus kita jaga? Nah, yang pertama, kita nggak boleh campur adukin akidah kita. Maksudnya gimana sih campur adukin akidah kita? Nah, contohnya itu kita muslim, tapi kita malah ikut-ikutan ibadah lain, ibadah agama lain. Nah, itu kita nggak boleh. Kalau misalnya mereka pengen ibadah, ya udah kita persilahkan, kita hargain aja. Mungkin itu memang kepercayaan mereka. Nah, kita juga nggak boleh ngakuin semua agama sama, semua agama itu sama akidahnya. Agama kita itu beda-beda semua akidahnya. Di Indonesia itu agama itu beragam dan akidahnya pasti berbeda-beda. Nah, yang kedua, kita juga nggak boleh ngedukung hal yang bertentangan dengan Islam. Contohnya kerjasama yang kita buat tuh kayak bukan itu mendukung ke maksiat atau ke ketidakadilan atau kayak banyak pelanggaran syariat Islam. Nah, itu tuh nggak diperbolehin, diharamkan di Islam. Nah, yang ketiga, kita sebagai Islam itu kita nggak boleh hilang arah, hilang identitas. Kayak contoh kita di laut nih. Nah, kalau misalnya kita di laut, kita lagi main nembak, tiba-tiba kita hilang arah, kita ke bawah arus ke tengah. Nah, itu kita bakal apa? Hilang arah, bingung mau kemana, dan itu kita bakal sesat dan mungkin kita nggak tahu jalan pulang. Nah, di Islam pun begitu. Kita kalau misalnya kerjasama sama orang yang muslim, itu kita nggak boleh kehilangan identitas kita. Kita nggak boleh juga keikutan arus di sana juga.
Nah, kita tetap sebagai seorang muslim tuh harus melaksanain sholat, aurat, jaga adab-adab yang diajarin muslim. Karena itu keyakinan kita, dan kita orang yang beriman yang sudah berjanji untuk menjadi orang yang mematuhi ikutan aturan Islam. Nah, yang keempat tuh kita jangan pengaruh tinggalin prinsip kita sebagai Islam. Nah, kerjasama tuh bukan kayak tadi saya omongin, kerjasama tuh bukan kayak kita bawa arus. Nah, kita harus ingat juga identitas kita itu apa. Kayak kita hilang di laut, kita nggak tahu nama kita kan aneh. Nah, kita harus tahu dong identitas kita dari awal apa, harus ngapain, tujuan kita juga kerjasama itu apa tuh. Nah, intinya tuh kerjasama boleh, tapi prinsip tetap diarti, prinsip tetap nomor satu. Nah, yang ketiga tuh nilai dalam, kita juga harus punya nilai-nilai dalam interaksi. Nah, dalam interaksi sama siapa aja deh, jangan sama orang Islam juga, sama orang Islam aja, kita juga harus punya adab-adab yang harus adab-adab dan nilai-nilai utama yang harus kita miliki. Yang pertama tuh adil, atau mungkin dalam bahasa Inggris fair. Nah, contoh tuh kita tuh sebagai seorang muslim harus objektif, jangan berat sebelah. Kalau misalnya berat sebelah, mungkin itu bakal dipandang aneh sama orang lain. Nah, makanya kayak kita nilai teman dirasakan hasil kerja mereka, bukan berarti kayak mereka Kristen atau mereka apapun, mereka beda agama, kita nilainya kecil, sedangkan yang Islam itu gede semua. Nah, itu jangan. Kalau misalnya hasil kerja mereka memang berusaha lebih berat daripada teman kita, nah kita nilai mereka mungkin wah itu bagus, itu keren banget, itu mungkin mereka sangat ngebantu untuk kerjasama itu. Nah, kita juga jangan diskriminatif juga di Islam, memang nggak dibolehin diskriminatif. Nah, yang kedua itu kita harus ihsan, kayak kebaikan yang kita sampai itu harus maksimal. Berbuat baik itu bukan sekedar kewajiban, tapi kayak perilaku yang harus kita lakuin seumur hidup kita. Contohnya tuh kayak bantu teman, kayak tanpa diminta kita udah ada rasa peduli lah. Dan lagi kita harus punya rasa peduli dengan teman kita. Nah, yang kedua tuh kita harus ramah, sopan, jangan nggak sopan atau berbuat onar, bahasa mereka membuat onar. Nah, yang ketiga kita juga harus profesional. Di Islam kita harus adil, kita harus jangan bangkang tentang aturan kita. Atau kayak tepat waktu kita datang ke situ, mungkin kita tepat waktu, kita janjian nih sama orang-orang itu, kita harus tepat waktu. Terus kita selesai tugasnya itu jangan semena-mena, jangan ngasal mentang-mentang sama orang Islam, mentang-mentang sama orang Kristen kita ngasal-ngasal aja. Nah, enggak dong. Nanti kita harus punya tanggung jawab, kita harus menyelesaikan tugas kita yang baik. Terus jangan malas-malasan juga tadi, jangan asal-asalan. Kalau misalnya kita asal-asalan, mungkin kita nggak akan disukai sama teman kita. Nah, orang muslim itu harus dikenal sebagai orang yang paling dipercaya, yang paling bisa diandalkan. Nah, yang keempat tadi tuh kita juga boleh yang keempat itu ada bentuk-bentuk kerjasama ini yang diperbolehkan dalam Islam tuh dari pendidikan, kerjasama di pendidikan. Maksudnya gimana sih, kayak diskusi kelompok, terus mungkin kita kayak punya proyek sekolah atau presentasi. Nah, itu boleh, karena emang tujuan kita tuh baik, meskipun memang kadang ada yang berbeda pendapat, tapi itu kita hargai dan coba kita masukin, kita olah dulu pendapat mereka. Nah, yang kedua kita tuh boleh kerjasama di kegiatan-kegiatan sosial kayak gotong royong, terus bakti sosial, donasi, kegiatan lingkungan di rumah kita. Nah, itu juga kegiatan yang berpengaruh positif buat lingkungan. Kedepannya juga kita mungkin akan terbiasa dengan orang-orang. Nah, yang ketiga tuh kita boleh kerjasama dalam pekerjaan. Sebagai contoh, mungkin saat ada kerjaan kantoran, kita ada bos kita atau teman kita yang masuk nonis. Nah, itu dibolehkan, karena memang itu bentuk tanggung jawab kita. Nah, tugas kayak organisasi event sekolah, mungkin kalau di sekolah itu tugas kayak organisasi OSIS. Nah, kayak event sekolah juga kita ngelola event sekolah. Terus kayak ekskul juga, mungkin ada ekskul tentang ekskul lombanya atau apa.
Nah, yang keempat itu kerjasama kemanusiaan. Gimana? Kerjasama kemanusiaan itu kayak bantu korban bencana, kayak penggalangan dana. Penggalangan dana itu kita nggak bolehin, karena situ nggak ada batasan kan, harus orang Islam yang ikut bantu, nggak ada. Itu pasti campuran. Nah, yang kedua itu nolong orang sakit, dan yang ketiga itu solidaritas. Nah, dari sikap-sikap itu kita nggak boleh yang arah. Kalau misalnya mau bantu, misalnya kerjasama, asalkan positif, itu diperbolehkan, dan jangan sampai hilang identitas kita. Jadi itu selama kebaikan yang kita lakukan itu positif, itu boleh, dan jangan sampai kita melanggar syariat-syariat Islam. Selanjutnya yaitu sikap harus dikembangkan. Agar kita dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik, kita harus memiliki sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama adalah toleransi. Artinya kita harus menghargai dan tidak langsung menghakimi orang tersebut. Contohnya, jika dia orang Kristen, kita harus menganggapnya kafir dan orang jahat. Kita tidak boleh seperti itu. Islam tidak mengajarkan kita hal-hal yang seperti itu. Yang kedua, dia tentukan open minded. Artinya kita mempelajari kesalahan dan juga orang lain serta memahami orang lain. Yang ketiga yaitu empati. Kita mampu merasakan perasaan orang lain. Ketika mungkin dia bahagia, kita juga ikut bahagia. Ketika dia sedang berduka cita, kita juga berduka cita. Lalu yang keempat, percaya diri dan integritas. Kita tidak boleh minder sebagai Islam dan harus membanggakannya, tetapi jangan terlalu dibangga-banggakan. Yang kelima adalah komunikatif, yaitu mampu menyampaikan pendapat ke orang lain dengan baik. Sikap ini akan membuat kita mudah diterima orang-orang lain, dapat dipercaya, dan juga dihargai oleh orang-orang lain. Sebagai pelajar muslim, kita sedang dilatih untuk belajar tentang komunikasi dan kolaborasi, tidak hanya pintar di akademik maupun kuat di fisik. Nah, kemampuan untuk bekerja sama, menghargai, dan tetap berprinsip adalah bekal yang sangat penting. Karena di Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 mengajar kita bahwa Islam tidak mengajar kebencian, Islam mengajar keadilan, dan juga Islam mengajarkan kebaikan. Maka jadi muslim yang taat dalam akidah, lembut dalam sikap, dan juga profesional dalam tindakan. Karena dari situlah kita bisa menebar kebaikan, membangun harmoni, dan menjadi teladan bagi orang lain. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata dimaafkan, karena manusia itu tempat salah dan lupa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.